Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita berdoa, akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan adanya doa tadi bisa menjadikan pembelajaran kita diberkahi dan mudah untuk dipahami. Oh iya, ingat ya anak-anak, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan pembelajaran kita ini masih daring, semoga ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus menimba ilmu. Semangat! Apalagi udah kelas 12 nih, harus terus fokus ya. Kemudian untuk presensi itu kalian bisa tulis nama kalian dan kelas di kolom komentar ya. Baik, mungkin kita langsung masuk saja kepada materi kita pada hari ini, yaitu materi statistika, khususnya untuk ukuran pemusatan data. Saksikan video ini sampai habis ya. Materi statistika dengan Ibu Guru Zahra, khususnya untuk ukuran pemusatan data. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Sini Ibu harap setelah pembelajaran kalian mampu yang pertama menentukan nilai min dari data berkelompok, 2. menentukan nilai median dari data berkelompok, 3. menentukan nilai modus dari data berkelompok. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu min atau rata-rata. Sini dilambangkan dengan X yang ada garisnya di atas, itu dibaca X bar ya. Kemudian dapat kita lihat nih rumusnya untuk min, yaitu sigma FIXI dibagi dengan sigma FI. Apa aja sih maksudnya? Oke, coba perhatikan ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas kan apa saja artinya dari lambang-lambang itu. Kemudian untuk sigma itu artinya jumlah ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke contoh soalnya untuk min nih, rata-rata. Nah, di sini dapat dilihat ya kelasnya itu ada dari 13 sampai 15. 13, 14, 15. Berarti panjang kelasnya ada 3 nih. Kemudian kita cari titik tengahnya yaitu XI dengan menggunakan 13 ditambah 15 dibagi 2 dari kelas tersebut ya. Nah, didapatlah 14. Kemudian untuk selanjutnya kita carikan diperoleh hasil iya benar 17 ya. Nah, dari 14 ke 17 terlihat kan polanya itu bertambah 3 sama dengan panjang kelasnya tadi yaitu ada 3. Jadi untuk selanjutnya itu kita tinggal tambahkan 3, berarti 17 sama 3 iya 20, kemudian benar 23 ya. Oke, selanjutnya untuk FIXI. Ini tinggal dikalikan FI dengan XI-nya. Berarti setelah didapatkan yang pertama itu ada 70. Yang kedua berarti iya benar 102. Selanjutnya benar 140. Selanjutnya iya benar 46. Kemudian kita total nih jumlah dari FI berapa? Oke, benar 20 ya. Kemudian jumlah dari FIXI oke, 358. Nah, dari hasil tersebut kita peroleh nih jumlah FIXI-nya 358, jumlah FI-nya 20, jadi kita bagikan. Maka hasilnya adalah 17,9. Baik, selanjutnya ke pembahasan kedua yaitu median. Nih, rumusnya dapat dilihat ya.
Apa aja sih Bu maksud dari rumus itu? Oke, coba perhatikan berikut ini. Nah, terlihat kan L itu tepi bawah kelas median, N itu banyak data, FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME frekuensi kelas median, dan P itu panjang kelas. Kemudian selanjutnya nih, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini sudah terlihat kan kelas dan frekuensinya, udah jelas nih kelihatan. Kemudian kita tinggal mencari frekuensi kumulatifnya. Bagaimana Bu caranya? Oke, jadi dilihat di sini frekuensinya pertamanya 2 kan? Berarti kumulatifnya itu 2 juga. Kemudian ditambahkan lagi ke bawah sini, tambahkan 4, jadi hasilnya itu 6. Terus berlanjut tambah 6 lagi, hasilnya 12. Benar, lanjutkan lagi. Iya, 24. Selanjutnya iya benar 32. Dan yang terakhir 36. Sesuai ya dengan jumlahnya, berarti itu 36 juga. Berarti sudah sesuai antara frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini kita gunakan rumus yang di awal tadi. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu banyak datanya, yaitu N-nya ya. Itu setengah N, setengah dikali 36 tadi yaitu 18. Kemudian selanjutnya kita cari L-nya nih. L-nya itu di bagian mana Bu? Oke, kelas mediannya. Karena tadi yang didapat itu banyak datanya 18. Jadi kita perhatikan di mana angka 18 tersebut berada. Nah, kita lihat ya. Berarti itu berada di nih, bagian sini kan? Ya, benar. Karena setelah 12 itu angka 13 sampai 24, maka angka 18-nya termasuk dalam situ. Terus diperolehlah kelas mediannya di sini ya. Nah, kelas bawahnya itu 55 dikurangkan dengan 0,5. Maka diperoleh L-nya itu 54,5. Kemudian kita kembalikan ke rumus. Nah, jadi tinggal disubstitusikan. Terus untuk FKME itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti yang ini. Kemudian untuk frekuensi median, kelas median ya yang ini. Nah, tinggal dimasukkan panjang kelasnya 5. Tadi kan 40, 41, 42, 43, 44. Panjang kelasnya ada 5. Kemudian gunakan matematikanya, diselesaikan. Jadi diperoleh hasilnya 57. Ya, benar ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir untuk modus. Dilambangkan dengan MO. Oke, ini kita lihat rumusnya. Nah, hampir mirip ya sama median tadi, cuma berbeda sedikit di bagian dalam kurungnya. Untuk D itu maksudnya adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya untuk D1, dan untuk D2 itu kelas modus dan kelas sesudahnya. Untuk lebih memahami nih, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nah, di sini nih ada contoh soal. Kelasnya sama frekuensinya sudah ada ya. Pertama kita tentukan kelas modusnya, itu frekuensi yang paling besar. Dapat dilihat di sini frekuensi yang paling besar itu iya benar 12. Berarti disitulah kelas modusnya. Selanjutnya itu menentukan L. Itu sama seperti median tadi. Tentukan kelas modusnya itu kan kelas bawahnya ada 55. Dikurangkan dengan 0,5 maka hasilnya 54,5. Nah, yang terakhir itu kita tentukan D1 dan D2-nya. Untuk D1 itu kelas modus yaitu 12 dikurang dengan kelas sebelumnya yaitu 6 menghasilkan 6. Kemudian untuk D2 yaitu 12 dikurang kelas sesudah modus yaitu 8. Maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian untuk rumusnya ya itu ya. Kemudian untuk panjangnya itu sama seperti median tadi. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh sehingga diperoleh nih modusnya itu 57,5.
Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Untuk yang pertama itu min. Coba isi satu-satu ya titik-titiknya yang kosong tuh, yang belum ada jawabannya. Lihat yang XI-nya itu yang pertama ada berapa? Ya benar, 25,5 ya. Kemudian titik yang kedua? Iya benar, 49,5. Kemudian yang terakhir, titik yang terakhir? Iya benar ya, 85,5. Lanjut ke FIXI. Titik yang pertama? Oke, 148,5. Benar. Yang kedua? 294. Iya benar ya, 294. Untuk jumlah FI-nya? Oke, 20. Jumlah FIXI? 1290. Nah, benar ya. Jadi kita hitung, maka hasilnya adalah 64,5. Kemudian yang kedua, latihan soal median. Nah, di sini sama nih, ada yang titik-titik juga nih. Coba diisi ya. Oke, mulai titik pertama. Iya, benar 3 ya. Selanjutnya, oke, 6. Selanjutnya, 14. Jadi jumlahnya, iya benar, 20 ya. Kemudian kita cari banyak datanya, yaitu setengah dikalikan 20 itu 10. Ditentukanlah kelas mediannya di bagian, iya benar, di bagian tersebut ya, sudah terlihat tuh yang 10. Nah, selanjutnya untuk L, kelas paling bawah itu 56 dikurang 0,5 itu 55,5. Seperti contoh soal tadi, disubstitusikan, dimainkan matematikanya, maka diperoleh, ya benar, 67,5. Oke, masuk ke latihan soal yang terakhir untuk modus. Sini kelasnya ada, frekuensinya ada. Kita tentukan apa? Iya benar, kelas modusnya. Frekuensi tertingginya ada berapa? Yang 6 ya, berarti kelas modusnya di bagian tersebut. Sama seperti contoh soal, ditentukan L-nya, D1-nya, kemudian D2-nya. Lalu, iya benar, disubstitusikan ya. Mainkan matematikanya hingga diperoleh. Oke, 82,5 untuk modusnya. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Dengan latihan tadi sudah selesai nih pembahasan kita pada hari ini. Sedikit Ibu simpulkan bahwa pada ukuran pemusatan data yang kita pelajari tadi itu ada min, median, dan modus. Min adalah rata-rata dari seluruh data. Kemudian median adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari data terkecil hingga data terbesar. Dan yang terakhir, modus adalah data yang sering paling muncul atau yang mempunyai frekuensi tertinggi. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu sangat berterima kasih sekali pada kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat dan selalu melekat dengan ingatan kalian ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak anak-anak. Semangat terus. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.